Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan guru, saudara-saudara saya dimanapun Bapak Ibu guru berada. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin bersemangat untuk berbagi informasi terbaik untuk rekan-rekan guru sekalian terkait seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini kami menyajikan sebuah analisis terbaru terkait titik terang buat guru lulus passing ketika masuk cloud alias keranjang. Itu bukan kiamat Bapak Ibu ya untuk menjadi ASN. Oke, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan kita pada hari ini, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru seputar P3K Guru tahun 2022 hanya di Abil Maiwa Channel. Oke, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point membahas terkait titik terang buat guru lulus PG P3K 2021 jika masuk cloud keranjang bukan menggagalkan jadi ASN. Oke, let's go. Jadi di sini Bapak Ibu perlu penekanan sekali lagi terkait banyaknya pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang menteror saya terkait, "Bang, ini sudah mau bulan Agustus, sudah mau pendaftaran, apakah betul jadi pengangkatan 193.954 guru lulus PG 2021?" Oke, admin jawab Bapak Ibu ya. Ini adalah lini masa Bapak Ibu ya. Ini adalah lini masa yang belum resmi sepenuhnya bakalan tepat waktu. Seperti itu ya. Tetapi kita berdoa agar mudah-mudahan di akhir Agustus nanti betul-betul ada pengangkatan guru lolos PG menjadi ASN P3K tahun 2022 berdasarkan lini masa ini. Mudah-mudahan. Dan kami sudah membantu Bapak Ibu sekalian dengan mempertanyakan langsung di helpdesk Kemendikbud ya. Di sini jawabannya adalah selamat siang, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Yoga Muhammad. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Perihal tersebut sedang dalam pembahasan. Silakan menunggu informasi lebih lanjut mengenai petunjuk teknisnya, nanti akan disosialisasikan melalui laman resmi kami di website https://guru.ppk.kemdikbud.co.id. Nah, ini jawaban resmi dari Kemendikbud. Belum ada informasi resmi terkait bahwa bulan Agustus akan ada pengangkatan ya. Ini baru lini masa Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang sudah lolos PG tetap tenang, tetap santuy, dan banyak-banyak berdoalah sebenarnya ya, karena Bapak Ibu kan sudah tidak tes lagi, sisa penempatan saja. Mudah-mudahan kuotanya banyak. Oke, amin 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 ya rabbal alamin. Oke, langsung kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Terkait dengan hal tersebut, kami langsung mengangkat sebuah materi bahwasanya banyak guru-guru yang lolos PG itu panik ya, panik karena kemungkinan kebanyakan takut masuk di lingkaran ini. Nah, ini adalah lingkaran keranjang Bapak Ibu ya. Ini yang dikatakan lingkaran keranjang alias ini adalah lingkaran cloud ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk di dalam cloud, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu itu harus menerimanya. Karena ini semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Karena penempatan bagi guru lulus PG itu berdasarkan ketersediaan kuota formasi dan jenis mapel yang Bapak miliki. Apakah mapelnya itu tidak berlebih, tidak gemuk, atau bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ketika Bapak Ibu masuk ke dalam cloud, apakah itu adalah merupakan kiamat? Ya, apakah itu merupakan kiamat yang akan menggagalkan guru yang sudah lolos PG menjadi ASN selama-lamanya? Jawabannya tidak ya, tidak. Sekali lagi admin tekankan tidak. Jadi ketika Bapak Ibu masuk dalam cloud atau keranjang, itu bukanlah kiamat sepenuhnya bahwa Bapak Ibu akan gagal menjadi ASN P3K. Di sini admin punya bukti konkretnya. Admin punya dasarnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek. Buktinya ada di sini.
Nah, ini adalah contoh hasil audiensi FG HNLPSI dengan Kemdikbudristek 1-2 bulan yang lalu Bapak Ibu ya. Oke, di sini di beberapa poin ada yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kita baca satu persatu saja supaya lebih dipahami. Jika satu sekolah jumlah guru lulus PG melebihi kuota kebutuhan sekolah tersebut, maka akan dicarikan sekolah lain yang lebih membutuhkan tanpa menggeser guru honorer sekolah induk meskipun belum lulus PG. Jadi misalkan di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada kuota, tidak kuota formasi, nantinya guru yang lolos PG itu akan dicarikan sekolah lain Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Tapi ini bukan pokok kita. Ini kita bercerita terkait ceritanya sudah masuk di cloud alias keranjang. Kemudian di poin ke-8 di sini katakan apabila jumlah guru lulus PG melebihi kebutuhan kuota Pemda, maka akan menunggu kuota tahun berikutnya dengan tetap memperhitungkan kelulusan guru yang lulus PG. Ini terjawab Bapak Ibu ya. Poin 8 langsung menjawab kegalauan Bapak Ibu yang masuk cloud. Misalkan Bapak Ibu masuk cloud ya, tapi mudah-mudahan saja tidak. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu tidak bisa menempati formasi dulu karena mapel yang Bapak miliki itu atau guru lulus PG itu melebihi kebutuhan kuota Pemda. Nantinya guru PG yang belum sempat mengisi formasi itu akan menunggu kuota tahun 2023. Saya ulangi, akan menunggu kuota tahun berikutnya. Nah, jadi kalau dikatakan menunggu kuota tahun berikutnya Bapak Ibu tetap tercatat sebagai guru lolos PG yang akan tetap diangkat menjadi ASN P3K ketika kuotanya sudah tersedia. Apakah tersedia tahun ini, tahun depan, atau tahun depannya lagi? Yang jelasnya Bapak Ibu itu sudah masuk ke dalam database Kemendikbud, sudah masuk ke dalam daftar antrian yang akan diangkat ketika kuota P3K itu akan diadakan kembali. Seperti itu ya. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, Bang, kalau misalnya kita masuk cloud, apakah nilai kelulusan kita itu akan hangus? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi posisi Bapak Ibu sebagai guru lulus PG memperhitungkan kelulusan guru yang lulus PG itu tetap ada Bapak Ibu ya. Tidak ada istilah hangus nilainya, hangus posisinya, tidak Bapak Ibu ya. Jadi posisi Bapak Ibu atau status Bapak Ibu sebagai guru yang lulus PG itu tetap terhitung meskipun misalkan Bapak Ibu masuk ke dalam cloud dan harus mau tidak mau menunggu pengangkatan tahun depan, itu Bapak Ibu itu tetap dikatakan lulus PG yang siap penempatan ketika sudah ada kuota untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Kemudian apakah misalkan Bapak Ibu masuk cloud itu menjadi akhir dari segalanya? Tidak Bapak Ibu ya. Di sini di poin 11 dikatakan misalkan tiba-tiba di sekolah Bapak Ibu itu tidak ada formasi untuk Bapak Ibu sendiri, itu bisa jadi terjadi pergeseran guru honorer prioritas ke luar daerah. Dapat dilakukan dengan syarat mendapatkan persetujuan pemerintah daerah yang dituju. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk cloud itu bukanlah kiamat. Itu bukanlah kiamat Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu punya peluang untuk menjadi ASN. Nah, di sini kita bisa lihat buktinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya buktinya ada beberapa menu di sini. Nah, di sini ketika Bapak Ibu masuk di aplikasi pemetaannya Kemendikbud, berarti sudah jelas, sudah resmi Bapak Ibu masuk ke dalam database Kemendikbud. Nah, jadi Bapak Ibu masuk ke dalam database Kemendikbud. Misalkan posisinya Bapak Ibu ada di bagian sini ya. Misalnya ada di bagian sini. Nah, di sini. Belum dapat ditempatkan, berarti nama Bapak Ibu akan tertera di sini. Nah, itulah nantinya yang akan diusahakan oleh Kemendikbud untuk penempatan. Apakah di tahun ini atau tahun depan atau tahun depannya lagi. Misalkan seperti itu ya, logikanya seperti itu. Jadi ceritanya ketika Bapak Ibu itu sudah lolos passing grade, berarti Bapak Ibu itu sudah tercatat di database Kemendikbud. Jadi tinggal menunggu antrian saja untuk diangkat menjadi guru ASN P3K ketika Bapak Ibu masuk ke dalam cloud. Tidak mungkin Bapak Ibu itu ditelantarkan, tidak mungkin ya, apalagi kalau Bapak Ibu itu sudah lolos passing grade seperti itu. Nah, bukti berikutnya ada di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa jelaskan mendetail di sini. Nah, di sini ibaratnya seperti ini ya. Nah, anggaplah kami buat tabel seperti ini. Kita ambil satu mapel ya. Kita ambil satu mapel, misalkan ini ya. Ini mapel bahasa Inggris.
Ini mapel bahasa Inggris kan begini. Anggaplah formasinya 5 ya, mapel bahasa Inggris formasinya 5, jumlah PG-nya 10 Bapak Ibu ya. Jadi otomatis karena jumlah PG-nya lebih banyak daripada formasi, maka yang akan mengisi formasi 5. 5 guru lolos passing grade tidak mendapatkan formasi. Nah, yang kelima ini otomatis tercatat di database Kemendikbud yang akan diupayakan untuk mendapatkan formasi pengangkatan nantinya, apakah melalui pergeseran ke luar instansi atau masuk cloud terlebih dahulu sambil menunggu kuota tahun depan atau menunggu guru yang pensiun. Intinya ketika Bapak Ibu sudah lolos PG, berarti Bapak Ibu itu sudah masuk ke dalam database Kemendikbud dan tidak mungkin ditelantarkan, seperti itu ya. Jadi istilahnya Bapak Ibu menunggu saja formasi. Kalau sudah ada kuota dan Bapak Ibu ada di cloud, nanti Bapak Ibu akan ditarik masuk ke formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini titik terang dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.